Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini kita akan melakukan test drive, yaitu mobil yang di samping saya saat ini adalah all new Daihatsu Xenia. Nah, saya penasaran untuk mengetes seperti apa impresi berkendara dari all new Xenia ini, karena mobil ini pada generasi terbarunya itu mengalami sejumlah perubahan yang sangat luar biasa banyak, mulai dari bentuk desainnya, kemudian platformnya, penggeraknya, mesin, dan segala macam itu diubah total oleh Daihatsu. Nah, saya akan rasakan bagaimana impresi berkendaranya, kemudian juga responsivitas dari mesinnya, rasa penggerak roda depannya, dan suspensi dan lain sebagainya akan kita tes langsung berkendara singkat, test drive seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan test drive, saya akan highlight sedikit mengenai Daihatsu all new Xenia ini, karena pada video sebelumnya sudah saya buat lengkap tentang reviewnya, tapi kita akan highlight sedikit untuk teman-teman semua yang ingin lihat detail lengkap first impression saya tentang all new Daihatsu Xenia. Bisa klik link yang di bagian atas untuk lihat video tersebut. Oke, dari bagian depan ini bahasa desainnya, kalau yang generasi sebelumnya yang RWD rear wheel drive yang bentuknya itu mirip banget ya dengan saudara kembarnya untuk bagian depan Avanza, tapi untuk yang generasi ini itu dibuat sedikit berbeda, karena untuk dari bagian grillnya ini Xenia itu terlihat menurut saya lebih kesannya itu sporty, karena ada kayak jenongan di bagian ini, tapi yang membuatnya itu kelihatan punya karakter yang beda di jalan. Jadi kita tuh bisa bedain antara Xenia dan juga Avanza untuk sekarang. Kalau lihat dari bagian depannya, karakternya itu benar-benar kental untuk Xenia ini. Nah, untuk yang kita review saat ini adalah untuk opsinya itu pakai body kit tambahan dari Daihatsu ya. Bisa dilihat di bagian sini tuh ada kayak aksen merah tarikan garis yang menyambung sampai ke bagian lampunya, yang tandanya itu adalah yang punya salah satu tipe tertingginya, tapi ini bertransmisi manual. Nah, untuk lampunya sendiri sekarang itu seluruh varian dia tuh all variannya lampunya sudah menggunakan LED semua, tapi memang belum proyektor. Dia masih menggunakan multi reflektor, tapi bagus karena dengan lampu LED ini penerangannya itu lebih jauh lagi ke depan dan juga memberikan visibilitas yang luas untuk pengendaranya. Oke, sekarang kita highlight sedikit dari bagian samping. Kalau di bagian samping ini bisa dilihat untuk wheelbase ini cukup panjang ya dibandingkan yang generasi sebelumnya, dan wheelbase ini pun hampir menyerupai Innova Reborn ya. Jadi bisa dibayangkan kelegaan ruang kabin di bagian baris kedua ataupun di baris pertama itu leganya itu seperti apa dibandingkan yang generasi sebelumnya. Untuk aksesnya juga untuk yang tipe ini sudah menggunakan akses keyless smart key, dan overall nih tampilannya cantik ya untuk yang generasi terbaru ini. Nah, untuk mesinnya sendiri dia tersedia sama seperti yang generasi sebelumnya juga, dia tersedia dua varian 1500cc dan 1300cc. Untuk yang kita review saat ini adalah versi yang tertingginya 1500cc, tapi ini bertransmisi manual. Dan untuk jenis transmisi juga sama seperti yang dulu, dia tersedia dalam dua varian, transmisi manual 5 speed dan juga transmisi otomatis. Tapi yang otomatisnya berubah karena sekarang itu dia menggunakan transmisi otomatis CVT, nggak lagi menggunakan torque converter 4 speed yang seperti generasi sebelum ini. Nah, untuk tenaganya sendiri bukan yang terbesar untuk di kelasnya. Untuk 1500cc tenaga itu 104 PS, jadi ya standar lah untuk mesin 1500cc. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa impresi berkendara dari all new Daihatsu Xenia ini. Kita langsung aja masuk ke mobilnya, kita langsung berkendara dengan all new Daihatsu Xenia. Let's go. Oke, sekarang saya sudah di all new Daihatsu Xenia. Ini yang tipe R, bertransmisi manual, dilengkapi dengan aksesoris dari ADS ya kak ya? Iya. Ini sama kakak, siapa namanya? Saya dengan Yusman. Kak Yusman. Iya. Ini nemenin saya untuk test drive. Oke, ini udah satu putaran ya saya test drive, jadi udah ngerasain sedikit impresi dari Xenia yang paling baru ini. Jadi dari rasa berkendara ini total nih berubah banget dari yang generasi sebelum ini. Jadi karena platformnya berubah menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture, itu yang membuat pengendalian itu benar-benar jauh lebih stabil. Kemudian bantingan suspensinya juga
dewasa, jadi nggak terlalu mantul seperti generasi sebelum ini. Jadi overall tuh bener-bener rasanya tuh meningkat kelasnya dibandingkan yang generasi sebelum ini. Nah, karena banyak teman-teman semua tuh yang netizen kayak sangat menyayangkan kenapa tuh Xenia tuh pindah dari RWD ke FWD penggerak roda depan. Tapi menurut saya itu nggak jadi problem yang benar-benar bermasalah karena penggerak roda depan itu punya beberapa kelebihan, terutama efisiensi bahan bakar tuh lebih efisien. Terus juga tenaga tuh lebih direct langsung dari mesin ke roda depan kan. Betul. Kemudian juga tuh dari sisi pengendalian platform berubah dari yang dulu itu menggunakan leather frame, sekarang menggunakan sasis yang monokok, jadi lebih stabil mobilnya itu. Tapi memang penggerak roda belakang itu juga punya kelebihan. Ketika ditanyakan kan, dia tenaga tuh lebih optimal di bagian belakang. Tapi dengan yang Xenia terbaru ini, dia juga punya fitur yang mendukung hal tersebut. Jadi nggak usah takut kalau ditanjakan itu kekurangan tenaga, karena dia sudah dilengkapi dengan stability control dan traction control yang bisa mengatur keluaran tenaga itu lebih efisien dan juga nggak muat ban itu slip. Jadi fiturnya itu kalau yang dulu kan stability control, traction control itu kan nggak ada kayak di yang generasi sebelumnya. Kalau yang sekarang itu kan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tersebut, sudah jadi standar dari all varian kan? Iya, betul sekali. Dari yang varian terendah yang 1300 cc paling rendah sampai yang tertinggi itu dilengkapi dengan stability control dan traction control. Nah, kalau dari segi fitur ya, yang saya rasain di sini, ini untuk yang tipe ini keren nih. Dia punya kamera 360. Jadi bisa diklik dari sini Kak ya. Langsung otomatis kan? Iya, bisa langsung otomatis. Nah, nih. Jadi dia tuh punya kamera 360 untuk yang tipe ini. Ini sangat membantu sekali karena kalau buat teman-teman semua yang merasa ukuran mobilnya ini cukup besar, dengan fitur yang seperti itu sangat membantu kalian untuk parkir, untuk bahkan bermanuver di jalan yang sempit itu di kemacetan ini sangat berguna sekali karena bisa melihat bagian sisi kanan dan kiri mobil itu udah mepet atau belum, kayak gitu. Kemudian juga ini fiturnya kalau yang sistem multimedianya, Xenia ini sudah punya Android Auto dan Apple CarPlay ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, fitur ini tuh benar-benar menurut saya penting untuk mobil sekarang karena dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, kalian tuh bisa mengakses Google Maps, terus Waze, peta dari Apple, Spotify dan lain sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi di smartphone kalian tuh bisa terkoneksi semua di sistem ini. Jadi nggak perlu lagi tuh yang navigasi dari bawaan mobil. Jadi kita cukup memanfaatkan fitur ini bisa mendapatkan maps yang benar-benar akurat seperti Google Maps seperti itu. Betul sekali. Jadi tanpa harus kita download aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan. Jadi perpanjangan dari smartphone kita. Iya, betul sekali. Jadi pemindahan langsung. Terus juga kalau kita pakai Apple CarPlay, itu bisa kita akses WhatsApp. Bisa akses WhatsApp, YouTube juga bisa kan ya? Bisa. Jadi benar-benar aplikasi itu nggak gimana ya, bukan mirroring. Jadi langsung direct dari smartphone. Jadi benar-benar aplikasinya itu sudah optimal dan efisien langsung. Karena softwarenya sendiri sudah dirancang dari Apple ataupun dari Android Autonya. Oke. Nah, balik lagi ke mobilnya. Ini mesinnya 1500 cc ya. Tenaganya memang nggak besar-besar amat ya Kak ya, cuma 104 PS ya. Bukan yang terbesar juga di kelasnya, tapi menurut saya dengan tenaga yang di tengah-tengah 104 PS itu dapat efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Malah yang bisa dibilang hampir yang terbaik untuk di kelasnya karena tenaganya nggak terlalu besar, jadi konsumsi bahan bakarnya jadi efisien tentunya, tapi nggak membuat mobil ini kekurangan tenaga juga. 1500 cc udah pas banget tuh tenaga 104 PS. Bahkan yang 1300 cc menurut saya juga itu udah lebih dari cukup ya Kak? Lebih dari cukup gitu. Balik lagi ke transmisi CVT yang saya rasain di Rocky, harusnya itu masih hampir mirip lah dengan yang dipakai di Xenia karena memang satu platform ya mobilnya. Jadi transmisinya itu cukup responsif dan juga halus karena CVT. Jadi bukan yang
kayak generasi yang sebelum ini pakai torque converter 4 speed ya. Jadi yang speed itu bener-bener halus, sangat cocok untuk dipakai di dalam kota, apalagi di kemacetan. Nah, untuk yang transmisi manual juga, yang saya rasa ini transmisi manualnya perpindahan antara giginya itu dekat. Jadi kalau yang suka agak sedikit nakal lah ya, ngebut ini kayaknya asik nih transmisi ya. Jadi ya Kak, kalau yang generasi sebelum ini perpindahannya agak jauh. Kalau ini dekat, jadi enak. Kayak berasa pakai mobil sedan. Iya, betul. Jadi biar enak, perpindahan gigi dari gigi 1, 2, 3, 4 itu lebih cepat. Ini pakai mobil sedan. Nah, terus dari posisi berkendara ini saya suka banget sih. Posisi berkendaranya itu sporty, kayak kita tuh mengendari mobil hatchback lah bisa bilang. Kalau sedan tuh terlalu rendah lah. Ini masih kayak hatchback karena ini posisinya kita bisa atur ke posisi paling rendah, dan dashboard itu gimana ya? Rasa kita pakai mobil hatchback tuh asik. Kita tuh duduk rendah tapi tetap berasa tinggi gitu. Nah, dari segi visibilitas, ini dashboardnya kalau misalnya dibandingkan dengan generasi sebelum ini cukup lebar ya, jauh ke depan, panjang. Nah, tapi menurut saya itu nggak jadi problem juga, karena saya suka dashboard yang kayak gini, jadi memberikan visibilitas yang lebih luas, kemudian juga blind spotnya juga nggak terlalu intrusif, jadi kita tuh masih bisa melihat kanan kiri tuh sangat enak lah, karena ada kaca kecil juga di bagian sini nih. Kaca kecil di sini. Untuk spionnya juga gede nih, besar. Ini pakai spion ini jadi pakai di Terios nggak ya? Sama Terios. Terus juga Ayla R juga pakai. Ayla R juga pakai ini. Sigra aja nggak pakai tuh. Masih model lama. Oke. Kak, kalau yang tipe ada yang pakai full digital nggak? Untuk Xenia kita pakainya yang speedometernya seperti ini. Seperti ini ya. Ya, kalau YouTube full digital itu khusus di Rocky. Oh, khusus di Rocky. Ya, khusus di Rocky. Khusus di Rocky dia full digital. Jadi bisa dirubah tampilan. Speedometernya itu yang ada 4 pemilihan. Iya. Lebih. Tapi overall sih saya nggak ada masalah sih dengan speedometer yang kayak gini tuh. Karena mungkin menyesuaikan dengan tipe kendaraannya, MPV. MPV. Iya. Kalau Rocky kan dia SUV. Iya, betul. Tapi ini juga keren bentuknya. Takometernya juga pakai warna merah kan, kelihatan lebih sporty juga. Untuk fitur dalamnya dia hampir sama dengan Rocky. Jadi di Xenia juga itu bisa ada yang namanya fitur pengingat. Jadi bisa kita atur pengingat waktu kita servis. Terus juga bisa kita atur pengingat kapan kita ulang tahun, kapan kita ada jadwal meeting, itu bisa diingat di situ. Di ini MID nih. Di MID. Jadi untuk fitur pengingatnya itu ada sekitar 11 kolom. Jadi 11 kolom itu bisa kita isi berbagai macam peringatan. Termasuk juga fitur untuk peringatan ganti oli. Iya. Jadi nggak kelupaan tuh. Jadi nggak kelupaan. Karena kan kita sering nih kalau kita lagi keasikan pakai mobil, kadang atau lagi di luar kota, kadang lupa untuk ganti oli. Benar. Jadi disematkanlah di fitur di Xenia yang baru. Untuk fitur keselamatan juga pada All New Xenia ini udah lengkap sih sebenarnya. Dia udah semua tipe, udah ABS ABD, sudah airbag, side impact beam. Jadi udah standar semua ya? Sudah standar. Jadi kalau kita mau bicarain fitur keselamatannya di All New Xenia sudah lengkap. Soalnya tuh kalau yang Daihatsu yang zaman dulu generasi sebelumnya itu memang untuk ABS itu cuman biasanya di tipe tertinggi Matic. Iya, betul sekali. Jadi yang manual tuh nggak dapat ABS. Iya. Kalau sekarang karena kan mungkin sekarang pabrikan juga melihatnya perkembangan teknologi ini kan semakin pesat. Jadi konsumen itu juga untuk memilih kendaraan yang tepat itu juga kan semakin mudah. Akses mereka kan internet di mana-mana. Jadi pabrikan kita juga bisa baca situasi customer, permintaan customer. Jadi bisa menyesuaikan dengan permintaan customer. Benar. Karena persaingan di
di dunia otomotif itu kan ketat. Jadi kalau kita kurang aja dari fitur, mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk customer membeli. Tapi dari sisi harga ini menang sih. Dari sisi harga kita jauh menang. Jauh menang kita kalau sisi harga. Kalau dulu sih mungkin ya dari para kompetitor sebelum generasi ini mereka pilih yang para kompetitor ya, yang udah fiturnya lebih banyak, kemudian juga sasisnya monokok, suspensinya juga lebih nyaman. Tapi kalau yang generasi ini sih harusnya seimbang ya. Seimbang dari segi platform, suspensi, mesin dan lain sebagainya itu harusnya seimbang. Dan juga yang paling saya suka tuh ini sih fitur stability control ini Kak. Ini perlu banget. Safety. Stability control, traction control itu sangat penting. Karena bahkan ada tuh ya di tahun 2017 sampai 2018 ada mobil yang harganya 500 jutaan, bahkan itu nggak ada tuh fitur safety ini. Nah, sayang sekali kan berarti kan. Kita coba ngomongin soal suspensi. Kalau suspensi ini di bagian belakang pakai torsion beam, depan pakai McPherson, bener Kak ya? Iya, McPherson. Tapi dengan bantuan platform DNGA itu, ini menurut saya bantingnya itu enak banget sih, dewasa, jadi nggak terlalu mantul seperti yang generasi sebelumnya. Iya. Jadi benar-benar stabil mobilnya. Apalagi di tol itu kayaknya asik banget sih. Contoh. Saya pernah pakai Avanza atau Xenia ya di tol, dibandingkan dengan adiknya kayak Sigra ataupun Calya, suspensi itu lebih enak mobil itu. Karena memang platformnya itu kan beda. Yang satu pakai leather frame, yang satu pakai monokok. Monokok itu jelas lebih stabil di kecepatan tinggi. Kayak mobil ini. Apalagi di NGA ya, lebih stabil lagi. Karena memang center of gravity mobilnya dibuat lebih rendah. Iya, betul. Bisa dilihat di bagian mesin ya. Mesin itu lebih mendelep ke dalam. Iya, betul. Jadi nggak kayak mesin-mesin sebelumnya, dia lebih naik ke atas. Lebih naik ke atas. Jadi dia ke bawah untuk memperbaiki center of gravity dari mobilnya. Kelebihan lagi kalau misalnya kita pakai rangka monokok, itu bisa meredam getaran. Makanya Xenia yang baru sekarang itu getarannya lebih sedikit. Jauh. Malah kayak terasa halus sekali. Karena getaran dari rangkanya itu bisa meredam getaran. Jadi nggak sampai ke dalam getarannya. Ya itu kekurangan dari salah satu kekurangan leather frame juga kan, getarannya itu terasa lebih terasa karena memang sasisnya itu nggak nyatu dengan body. Betul, sasis ditumpuk dengan body ya. Kayak sasis truk lah pakai leather frame kan. Iya, betul sekali, makanya getarannya terasa langsung. Benar. Kalau ya mobil-mobil zaman sekarang juga kan hampir keseluruhan overall itu pakai monokok kalau mobil yang passenger car kan. Iya. Sebenarnya dengan tenaga 1.500 sih udah lumayan sih. Tapi kalau misalnya ada beberapa customer yang cari yang lebih irit dari 1,5, kita ada yang 1,3. Iya. Jadi ada tuh beberapa customer yang pengen cari, aduh kalau 1.500 nanti terlalu boros. Terlalu boros, bukan boros ya. Bukan boros. Jadi kita ada varian yang 1.300. Jadi mungkin udah kebiasa pakai yang mobil kecil kali ya. Iya, jadi ada beberapa juga customer yang peralihan dari yang 1.200 pengen berubah yang lebih besar, kita ada bisa ke 1.300 di Xenia. Untuk 1.300 juga tipenya udah lumayan lengkap. Mulai dari tipe M, tipe X, sama tipe R. Terus juga ada tipe ada tipe tertinggi juga, tipe R CVT ADS. Iya, ada. Jadi nggak hanya di 1,5 yang ADS, 1,3 juga ada. Yang 1,3 itu kalau nggak salah tenaganya 97 PS. Iya. Nggak jauh beda sih, dikit beda. Kak, ini nih kalau misalnya teman-teman nih penonton di Palembang yang ingin lihat mobil-mobil Daihatsu atau tanya-tanya bisa langsung kunjungi dealernya ya. Boleh. N-Car Daihatsu Palembang. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau kunjungan ke showroom, mau lihat unit langsung, bahkan mau merasakan ini kan? Atau mau test drive juga sekarang yang seperti sekarang itu bisa banget. Ya. Jadi bisa datang langsung ke N-Car Daihatsu Palembang, Jalan Angkatan 45 nomor 2 Palembang. Tepatnya itu di sebelah kantor XL di pertigaan Momea.
Nah, nanti teman-teman juga bisa datang langsung atau menghubungi kontak person. Oke, Bisa. nanti saya taruh kontaknya di deskripsi. Boleh, siap. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyakan langsung, bisa langsung menanyakan atau langsung walk in datang ke showroom. Yes, benar. Dan juga tempatnya mudah banget diakses karena di tengah kota kan. Aksesnya sangat mudah, bisa dibilang sangat mudah. Oleh karena kenapa? Dari berbagai arah dia mudah dijangkau. Terus juga kalau di area kantor itu terbilang tidak macet tempatnya. Jadi akses dari pengunjung itu lebih mudah. Dan perlu diketahui juga, selain kita dealer kita penjualan, itu bisa juga melakukan servis. Jadi bisa juga servis, bisa juga pembelian spare part, juga bisa di situ. Dan kita juga bisa melayani klaim asuransi. Jadi nasabah-nasabah kita itu kita permudah untuk klaim asuransinya. Jadi nasabah tersebut bisa datang langsung ke showroom kita dan memberikan keluhan mau bagian mana yang mau di repair. Nanti bagian ada teknisi kita yang bakal bantu untuk penyelesaian hal tersebut. Lengkap jadi ya. Jadi sudah lengkap. Jadi gak usah ragu lagi nih. Yang mau langsung lah ke dealer. Iya, betul. Atau langsung kontak kakak di bawah ya. Boleh. Nomornya. Oke, jadi kesimpulan dari test drive kali ini yang saya rasakan adalah Xenia terbaru ini punya kualitas berkendara yang top banget sih, top dengan DNGN-nya, mesinnya, kemudian juga transmisinya. Walaupun ya kita coba sekarang yang manual, ini saya apresiasi banget karena manualnya juga enak karena perpindahannya itu cepat dan juga responsif. Ini saya berkendara ini kayak santai banget nih. Santai banget. Enak ya? Enak banget. Beda dengan generasi sebelumnya. Kalau kelebihannya lagi kalau Xenia yang baru sekarang itu setirnya nggak getar. Yes. Karena platform tadi. Oke, jadi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang impresi berkendara all new Daihatsu Xenia. Nah, buat teman-teman tadi saya ingetin lagi kalau yang ingin tanya-tanya tentang produk-produk Daihatsu bisa langsung kontak nomor sales di bawah sini, saya taruh di deskripsi, atau bisa langsung kunjungin dealernya aja, visit dealer di N-Car Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.